bersyukur Tuhan buat karya-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami. Dengan darah-Mu yang mahal Engkau menebuskan untuk menjadi milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berikan roh-Mu yang di dalam hati kami untuk menyertai kami selama-lamanya sampai kami peroleh semuanya janji-Mu di bagi kami. Dan hari ini Tuhan kami datang bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami datang beribadah kepada-Mu Allah kami yang hidup. Dan percaya hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang datang pada malam hari ini. Dan kami semuanya boleh mengalami kasih dan kuasa-Mu Tuhan.
Kalau kami lemah, Kau kuatkan, Kau baharui kami, Kau tahirkan kami, Kau sucikan kami, Engkau bawa kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami untuk meninggikan memuliakan Engkau. Terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani, agar pemimpin puji-pujian para pemain musik, orang selebriti singer, urapi kami. Pelayan perjamuan suci, pelayan koletan, urapi. Terlebih hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau juga berkarya lewat hamba-Mu untuk menyatakan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Yang sungguh kami rindukan lawatan Tuhan bagi kami malam hari ini. Firman pengajaran-Mu sungguh menyucikan kami, sungguh membawa kami dalam kemuliaan-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, perlengkapi dengan kuasa-Mu, sertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini, beri kekuatan, beri gairah untuk bersegera tiba di tempat bersama-sama kami memuliakan Tuhan. Saudara-saudara kami berhalangan datang, maka tiada mereka yang kalau menolong mereka. Lingkungan kami Kau berkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, yang hadir di tengah-tengah kami. Jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan bekerja iblis dan setan yang mengganggu kami saat beribadah, bersatu hati kami lalainya mengusirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kita berkeluar oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami berhasil kepada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita persilakan dulu. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur buat kasih Tuhan yang indah malam hari ini. Dia masih senantiasa menopang, menguatkan kita. Kita masih boleh datang di tempat ini, dan kita percaya apa yang menjadi janji Tuhan boleh digenapi bagi kita semuanya. Dan layaklah dia kita puji, kita tinggikan, kita agungkan lewat ibadah kita malam hari ini. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Haleluya. Kita angkat pujian kita, nyanyi dan bersorak. Yesusku,
Haleluya, puji Tuhan. Sudah seharusnya kita bersorak-sorak memuji memuliakan Dia, karena sungguh Dia mengasihi kita dan sungguh namanya yang berkuasa menyertai kita, melindungi kita. Puji Tuhan, masih kita angkat pujian kita, Aku kepunyaan Tuhan. Sehingga kita semua bagi berdiri bersukacita dengan iman, kita katakan Aku kepunyaan Tuhan. Haleluya, Allahku perkasa. Haleluya.
berharga. Kita dibela, segala sesuatu Tuhan karuniakan kepada kita, dan kita adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Yang dipelihara, dibela, dilindungi. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita, Ku Pergi. Haleluya. Dunia lalulah saja dengan keindahan, dibesarkan oleh dosa yang kecil. Sangat hebat rasanya bila aktivis saja, tapi syukur pada Yesus ku pergi. Ku pergi, ku pergi, Tuhan kesusahan datang ku pergi. Takkan tahu bunyinya orang saleh dan sunyi, takkan kesusahan datang ku pergi. Bumi akan berbentar, air laut bergerak, dan semua keadaan akan berubah. Orang yang tak percaya jangan di sini sana, tapi saya boleh masuk ke surga. Ku pergi, ku pergi, takkan kesusahan datang ku pergi. Jangan kalah bunyilah orang saleh dan sunyi, takkan kesusahan datang ku pergi. Ayat 3. Dengan sepenuhnya mata sangka kalah bunyi, yang mati dalam Yesus putra kita. Kita yang masih hidup dibukakan surga, bertemu Tuhanku di awan-awan. Ku pergi, takkan kesusahan datang ku pergi. Jangan kalah bunyinya orang saleh dan sunyi, takkan kesusahan datang ku pergi. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan masih berikan kita waktu, dan inilah kesempatan bagi kita mempersiapkan diri kita. Apabila saat kesusahan datang, kita benar-benar pergi. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan dan mempersiapkan hidup kita. Sambil kita semua bersama kita bangkit berdiri, berikan pembukaan rahasia firman.
segala kedagingan kami Tuhan, menyalibkan kedagingan kami untuk kami masuk di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kedagingan ini yang membuat kami tidak taat, tidak dengar-dengar ya Tuhan. Kami semuanya mohon belas kasihan-Mu dengan kuasa Roh Tuhan, dengan kuasa firman-Mu, Kau mampu menolak segala kedagingan ini Tuhan. Engkau ubah kami dari manusia daging ini menjadi manusia rohani. Kuasa-Mu sanggup melakukan bagi kami Tuhan, dan Engkau sanggup mengembangkan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh ada malam hari ini untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, dan tiba saatnya kami untuk menerima berkat firman dan perjamuan kudus yang disediakan bagi kami. Kami bersyukur urapi kami semua, urapi semua kehadiran kami. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Jika masih ada kuasa kegelapan roh jahat yang mencoba mengganggu pikiran dan perasaan kami, kami tolak kuasanya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Dari luar sampai ke ruangan ini malaikat berjaga-jaga untuk ketenangan bagi kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur buat segala anugerah dan kasih Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Malam hari ini Tuhan masih berikan kesehatan kepada kita, sehingga dengan tubuh yang sehat Tuhan sertai kita boleh ada untuk kemuliaan Tuhan. Kita gunakan waktu kita di hari-hari terakhir ini untuk sungguh-sungguh menikmati firman dan perjamuan kudus yang menjadi jaminan hidup kita menghadapi hari-hari yang sukar ini, saudara-saudara sekalian. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati. Di hari-hari yang lalu hampir 1 bulan kita mempelajari untuk kita masuk dalam perobekan daging, saudara-saudara ya. Terutama ketika gereja Tuhan dihadapkan kepada ancaman bahaya maut sepanjang hari, ya kita hanya bagaikan domba sembelihan yang dihadapkan kepada kelaparan, ketelanjangan, kesukaran. Semua itu seizin Tuhan agar kita belajar untuk menyalipkan kedagingan kita, menolak segala kedagingan kita, saudara-saudara. Dan ketika kita menyalipkan kedagingan kita, maka kita melihat Tuhan akan melepaskan kita dari ancaman itu, saudara-saudara. Dan ketika kita masuk dalam perobekan daging, maka kita melihat bahwa Allah yang selalu di pihak kita. Ya, jadi kalau kita pelajari ayat itu tidak sembarangan kalau kita bilang Allah di pihak kita. Ketika kita mampu menyalipkan kedagingan kita, menolak kedagingan kita, maka disitulah kita melihat bahwa Allah di pihak kita. Ayat ini sudah dipahami oleh banyak orang, tetapi kalau tidak mengerti pola tabernakel, makanya sesuka-sukanya menggunakan ayat ini, saudara-saudara. Jadi tengah-tengah ancaman ini, ketika kita menolak kedagingan kita, menyalipkan kedagingan kita, maka kita lihatlah bahwa Allah di pihak kita. Allah mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Ayat ini pun seringkali salah ditanggapi orang kalau Allah menyediakan bukan untuk kedagingan kita, tapi semestinya untuk menolak kedagingan ini supaya kita bisa menyenangkan di hadapan Tuhan. Demikian juga di tengah-tengah masalah-masalah yang kita hadapi, Allah membenarkan kita. Orang pilihan dihadapkan kepada gugatan, tuduhan, ancaman, tetapi Tuhan yang membenarkan kita, saudara-saudara. Bahkan juga ketika kita menyalipkan kedagingan kita, Allah yang membela kita, saudara-saudara. Sampai terakhir tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan kalau saya menyampaikan ini karena sesuai dengan pola yang sudah kita terima, supaya tidak kita gampang mengklaim
oh Allah di pihak saya, padahal kita hidup di dalam dosa, hidup dalam kedagingan. Kapanpun Allah tidak berpihak kepada kedagingan kita, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya kita belajar sesuai dengan pola yang sudah kita pelajari. Ke depan akan kita pelajari lagi beberapa yang di Alkitab kita yang berbicara mengenai perobekan daging, karena ini paling menentukan akhir dari gereja Tuhan, saudara-saudara. Ya, kalau kita masuk dalam perobekan daging, maka itu langkah terakhir untuk masuk ke ruangan maha suci, hidup kita di dalam kemuliaan Kristus. Ya, jadi pintu tirai itu pemisah antara ruangan maha suci dan ruangan suci. Mau masuk kita ke ruangan maha suci, tidak ada jalan lain kecuali kita masuk dalam perobekan daging, saudara-saudara. Sebelum kita akan besok mempelajari tentang perobekan daging di dalam Injil Lukas, malam ini saya menyampaikan juga kepada kita bahwa di hari-hari terakhir ini akan banyak kegoncangan. Goncang bumi ini digoncangkan, langit dan bumi akan digoncangkan. Kembali dituntut kita adalah perobekan daging kita. Ya, bumi ini akan digoncangkan, langit digoncangkan, kegoncangan jasmani dan rohani. Kenapa diizinkan Tuhan? Supaya saudara-saudara perobekan daging ini jelas kita alami, saudara-saudara. Kita lihat keadaan bumi digoncangkan, krisis di mana-mana, sakit penyakit, belum lagi sebentar lagi mungkin peperangan, hal-hal yang tidak pernah kita dengar hari-hari terakhir ini. Bumi ini digoncangkan, saudara-saudara. Ya, supaya apa? Kedagingan kita ini kita lawan, kita sangkal daging kita ini. Itu saja maksud Tuhan. Tidak ada maksud Tuhan untuk mencelakakan kita, tetapi untuk masuk dalam perobekan daging harus mengalami itu, saudara-saudara. Demikian juga yang digoncangkan langit, masalah-masalah rohani, masalah jasmani nanti akan goncang, saudara-saudara. Dunia sudah tergoncang sekarang ini. Tidak ada lagi tempat yang aman di bumi ini, saudara-saudara. Fasilitas di bumi makin berkurang, penyediaan sumber hidup di bumi ini semakin berkurang. Orang akan mencari, siapa tahu ada lagi planet yang lain di luar bumi ini, orang akan cari itu, saudara-saudara. Ya, kenapa? Karena bumi kita ini akan goncang. Goncang bumi ini bahkan satu saat akan dilenyapkan oleh Tuhan. Secara rohani juga akan digoncangkan, saudara-saudara. Kita melihat banyaknya kegoncangan iman. Ya, iman manusia akan goncang. Orang-orang percaya akan meninggalkan Tuhan. Orang tidak lagi percaya kepada Alkitab. Orang lebih percaya pada pikirannya, saudara-saudara. Dan itu kata Alkitab, saudara-saudara. Tetapi apapun yang terjadi bagi kita, tujuannya adalah untuk kita masuk dalam perobekan daging. Ya, dua kegoncangan ini akan terjadi supaya kita masing-masing kita masuk di dalam perobekan daging. Gagal dalam perobekan daging, kita ikut tergoncangkan, saudara-saudara. Ya, Ibrani pasal yang ke-12 kita baca ayat ini, saudara-saudara. Ibrani pasal yang ke-12. Ya, kita akan membaca ayat yang ke-26 sampai dengan ayat 27. Ya, kalau Tuhan yang menggoncangkan, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan, saudara-saudara, kecuali kita masuk dalam perobekan dagingnya. Kita baca ayat ini, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi nanti saudara-saudara akan terjadi kegoncangan ini, dan kita melihat di hari-hari ini, saudara-saudara, kegoncangan bumi ya di bidang jasmani ini, saudara-saudara. Pernah kita lihat sakit penyakit, bakteri, macam-macam virus yang akan nampak rasanya ada di hari-hari ini. Kegoncangan bidang ekonomi, kesehatan, membuat orang banyak kali sakit penyakit. Ya, bahkan nanti banyak orang meninggalkan Tuhan, ya, mengutuk meninggalkan Tuhan, saudara-saudara sekalian.
Ya itu terjadi, ya. Orang sudah nggak percaya lagi kepada Tuhan karena lihat kegoncangan yang begitu berat. Puji Tuhan kita di hari-hari ini dimampukan Tuhan bertahan, saudara-saudara. Ya, di tengah-tengah COVID saudara bisa bertahan. Kita yang pernah juga positif COVID lama-lama disembuhkan oleh Tuhan dan kita bersyukur. Ya, dan kita bisa ada hari ini betul-betul karena pertolongan Tuhan, saudara-saudara. Kegoncangan secara ekonomi dan kesehatan, belum lagi ya keamanan dunia, aduh sangat menggoncangkan, saudara-saudara. Takut kita adanya peperangan, perang dunia ketiga dan seterusnya. Ya, tapi tidak bisa dielakkan karena Tuhan berkata, satu kali aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Kegoncangan langit adalah goncangan bidang rohani, saudara-saudara. Ya, kenapa Bu? Kegoncangan bidang rohani. Orang semakin tidak mau beribadah. Ya, di hari-hari lalu ketika musim COVID, orang tidak lagi ke gereja, tinggal di rumah. Puji Tuhan kalau di rumah masih bisa mengikuti secara live, kadang-kadang juga mengikuti secara live, nggak bisa sungguh-sungguh. Ya, diikuti ibadah tapi pakaiannya nggak ibadah, saudara-saudara. Ya, kalau orang bisa ikuti live di rumahnya, diikuti di internet, saya yakin sekali nggak bisa pakaian rapi, ya karena di rumah, saudara-saudara, suasana ibadah itu nggak dirasakan. Ya, ini kegoncangan di bidang rohani, orang tidak lagi suka beribadah. Ya, apalagi kalau sudah terbiasa di rumah, melangkahkan kaki ke gereja sudah berat, udahlah di rumah aja. Ya, padahal inti dari ibadah kita adalah persekutuan. Ya, persekutuan. Kenapa ada persekutuan? Karena melalui ibadah persekutuan inilah kita dibentuk. Ya, adanya persekutuan kita dibentuk. Kalau kita ibadah secara live di rumah kita sendiri, gak pernah kita bergaul sama teman, merasa kita diri suci, merasa kita lebih benar. Saudara-saudara, kebenaran kita gak diuji, kesucian kita tidak teruji. Di persekutuan lah, ketika kita bersekutu, beribadah, terujilah kebenaran dan kesucian kita. Ya, kita lihat teman kita kurang baik, lalu teruji iman kita, teruji kasih kita, teruji pengharapan kita. Ada orang menganggap, "Endahlah, saya penting di rumah aja, bisa kok berdoa, bisa baca Alkitab, saya konsentrasi, bisa ikut Tuhan." Tapi kebenarannya nggak diuji. Melalui persekutuan lah diuji kita, saudara-saudara. Diuji di situ kebenaran kita, diuji di situ kekudusan kita, diuji dalam persekutuan, apalagi dalam penggembala, teruji bagaimana kasih kita, saudara-saudara. Nanti kalau sudah kegoncangan rohani ini nggak lagi itu, saudara-saudara. Orang semakin egois, orang semakin egois. Nggak perlu bersekutu dengan teman di rumah pun. Saya menjaga kesucian saya, nggak ada yang menyakiti hati saya, nggak ada yang sikap orang nggak suka dengan saya, jadi saya di rumah aja. Tapi kebenaran kita nggak teruji. Saya sering kali bilang sama teman-teman, orang yang ibadahnya hanya di rumah lewat internet, ya nggak teruji itu, saudara-saudara. Makanya ayat bilang jangan jauhkan pertemuan ibadah, karena dalam pertemuan ibadah inilah kita dibentuk. Ya, adanya persekutuan kita di gereja, di situ kita dibentuk. Ya, makanya penting kita beribadah. Pelita emas itu tidak akan bisa menjadi baik kalau tidak melalui pukulan, melalui tempaan. Di mana ditempa? Di tempat ibadah, di persekutuan kita. Kita melihat teman kita bermacam tingkahnya, dan kita dibentuk di situ. Ya, melihat tingkah orang lain begitu bukan membuat kita lemah, tapi kita belajar, oh kalau dia berbuat begitu, saya belajar supaya tidak lakukan itu. Belajar sabar terhadap orang lain, belajar mengasihi, belajar berdoa, itu gunanya, saudara-saudara. Tapi satu saat akan ada kegoncangan langit ini, orang gak peduli lagi tentang ibadah. Gak peduli lagi tentang ibadah. Ibadahnya pun hanya sekedar, saudara-saudara. Ibadahnya hanya ibadah buatan, ibadah sendiri, menolak kuasanya. Ya, salah satu kesukaran yang terjadi, ayat membilang orang tidak lagi merasakan kuasa ibadah. Ibadah itu hanya secara jasmani, udahlah supaya disebut orang Kristen ke gereja lah, ya supaya diberkati ke gereja lah. Namun nilai ibadah untuk mengubah, membentuk gak ada lagi. Di 2 Timotius kita baca ini. Dan inilah yang harus kita hindari, kegoncangan
di dalam ibadah nanti saudara-saudara. Puji Tuhan ketika saudara datang beribadah, kita selalu katakan Tuhan melalui penggembalaan, melalui persekutuan saya dibentuk di sana. Tidak melihat orang-orang sempurna di dalamnya, tapi melihat orang-orang yang belum sempurna, supaya saya belajar di sana saling melengkapi. Ya, itu gunanya persekutuan, itu gunanya saudara-saudara pertemuan ibadah kita. Ya, satu saat 2 Timotius berkata orang tidak beribadah lagi saudara-saudara. Ibadah mereka hanya untuk perkara jasmani. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kelima kita baca saudara-saudara. Ya, jadi ini yang disebut nanti kegoncangan secara rohani. Ya, 2 Timotius 3 ayat 5 kita baca 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Apa kekuatan ibadah itu saudara-saudara? Karena ini yang dipungkiri, mereka menolak hakikat kekuatan ibadah itu. Ya, mereka pada hakikatnya mereka memungkiri, menolak kekuatan ibadah itu. Apa kekuatan ibadah itu? Keubahan hidup. Keubahan hidup. Ya, nggak bisa berubah kita kalau diam di rumah saja, kita anggap diri kita adalah paling benar. Tapi kalau kita bergaul bersama di sidang jemaat, di persekutuan, sama-sama kita bergaul di situ, saudara-saudara. Kita lihat nanti orang-orang akan merasa lebih benar dari orang lain karena di rumah aja dia. Sudah merasa suci, saudara-saudara. Nggak penting gembala, ya, ikuti internet saja. Nah, kita ini yang harus kita hindari, saudara-saudara. Saya seringkali katakan, ya kalau memang ibadah live itu hanya kalau tidak ada cara lain, selalu saya bilang itu. Kita di pengajaran ada tabernakel dan ada imamnya. Ya. Tabernakel tanpa imam tidak ada kuasanya. Ya. Makanya tabernakel kita ini harus dilayani oleh imam-imam. Imam-imam juga kalau nggak ada polanya sama, nggak ada artinya, saudara. Dua hal itu yang nggak boleh dipisahkan di pengajaran tabernakel. Ya, pengajarannya benar, tapi kalau keimamatannya nggak benar, nggak tahu siapa imamnya, saudara-saudara. Ya, makanya harus kita perhatikan kegoncangan langit ini, kegoncangan dalam bidang ibadah. Orang beribadah tapi nggak ada lagi kuasanya, nggak ada keubahan hidup. Ya, kedagingan terus di situ, keduniawian terus di situ, iblis terus dipelihara di dalamnya. Padahal tiga ini harus kita tentang lewat ibadah kita. Kita dilepaskan dari kuasa iblis, dari keduniawian, kedagingan. Inilah kekuatan ibadah. Gak ada cara lain untuk melepaskan kita dari 3 hal yang menghalangi kita, menghancurkan kita. Ibadah, saudara-saudara. Melalui ibadahlah ada kekuatan bagi kita melawan kuasa iblis, melawan keduniaan, pengaruh dunia, sampai melawan kedagingan kita. Sampai satu-satu kita lihat, kalau saya beribadah sangat luar biasa, mampu saya menang atas segala godaan-godaan iblis. Ya, terhadap pengaruh kesusahan dunia ini, kesenangan itu saya mampu karena ada kekuatan dalam ibadah melawan kedagingan kita ini di ibadah, saudara-saudara. Makanya ayat ini secara lahiriah mereka, siapa mereka disebut itu? Yang punya 18 karakter yang tidak ada berubah dalam hidup mereka. 18 ini karakter yang sangat menyengsarakan, membuat hari-hari terakhir ini adalah masa yang sukar. Ya, mereka menjadi hamba uang tapi tetap beribadah, saudara-saudara. Mereka sombong, ya, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih. 18 itu orang-orang ini beribadah. Ya, orang-orang ini beribadah bukan tak ke gereja, saudara-saudara. Tapi karakter ini nggak pernah berubah dari hidup mereka, terus mempertahankan. Ya, 18 itu saudara-saudara, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Nah, kita lihat saudara-saudara, ya, mereka beribadah tapi nggak ada kuasa, sama seperti kita di penggembalaan ini. Mesti kita hitung,
Sekian tahun aku tergembala, tabiat mana sudah ku kalahkan? Ya. Tabiat mana yang sudah ku buang dari hidup? Kalau dulu aku hamba uang, udah dilepaskan itu, aku menjadi hamba Tuhan. Sampai benar-benar kita yakin saya bukan lagi hamba uang, karena saya orang beribadah. Nah, kalau saya nggak orang beribadah, ya memang begitulah orang dunia, hamba uang, saudara-saudara. Tapi karena kita menerima kuasa ibadah itu dalam hidup kita, nggak lagi kita menjadi hamba uang, ya, nggak lagi mencintai dirinya sendiri. Itu orang-orang yang merasakan kuasa ibadah, nggak lagi menyombongkan diri. Dan terus 18 itu udah kita kalahkan itu melalui ibadah kita. Jadi ibadah kita nggak hanya sekedar datang ke gereja, datang berdoa, tapi rasakan kuasanya. Kita rasakan kekuatannya, saudara-saudara. Jadi nanti di hari-hari terakhir ini, orang beribadah itu tidak menerima kuasanya, ya, beribadah hanya mencari kesenangan daging. Itulah 18 itu tadi. Beribadah justru cari kepuasan daging, saudara-saudara, ya. Beribadah hanya untuk menyenangkan daging. Kita lihat ibadah-ibadah seringkali, sudah puji Tuhan kita di pengajaran, saudara bisa melihat ibadah di luar sana, ya. Saya pun kadang-kadang melihat ibadah di luar sana, senang dagingnya, saudara-saudara, ya, dengan tarian lah namanya, apa saja kita lihat, senang dagingnya, saudara-saudara. Orang bilang, di dunia sudah kita stres, ayo di gereja senang-senanglah kita, katanya. Kesenangan daging, saudara-saudara, ya. Dan tidak diperhatikan ada nggak berubah hidupnya. Kadang-kadang kami pendeta yang seringkali juga membilang, nggak usahlah kita tegur-tegur dosanya, yang penting dia datang ke gereja. Ke gereja dia sudah syukur, nggak sudah kita tegur tabiatnya, udahlah urusan Tuhan lah itu. Itulah kalau nggak di pengajaran. Tapi kalau kita di pengajaran, harus merasakan kekuatan ibadah itu yang mengubah kita, ya. Kalau enggak, inilah nanti kegoncangan terjadi di hari-hari terakhir ini. Orang beribadah sedikit pun tidak ada lagi kuasanya, ya. Ya kita lihat itu, saudara-saudara. Orang bergereja, tapi tidak ada satu keubatan. Makanya kegoncangan yang akan terjadi, baik secara jasmani, secara rohani, tujuannya bagi kita masuk, kita perobekan daging kita ini harus kita sangkal, ya. Keadaan dunia berubah, daging saya ini yang harus saya sangkal, daging saya ini yang harus saya salibkan, ya. Kalau kita menyalibkan daging kita ini, maka kita akan mencapai kemenangan. Sampai ayat ini membilang kita mencapai kerajaan yang tidak tergoncangkan. Balik lagi kita Ibrani 12 tadi, saudara-saudara, karena kita mendapat kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya. Masih Ibrani pasal 12, ya, ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Ibrani pasal 12 28 sampai, ya, ayat 28 29, 1 2 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. 9, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi selalu ditekankan, kalau kita mendapatkan kerajaan yang tidak tergoncangkan, ibadah kita ditentukan. Ya, marilah kita beribadah pada Allah menurut yang menyenangkan, berkenan kepada Tuhan. Jadi tergantung kepada ibadah kita, saudara-saudara. Ya, jadi apapun diizinkan Tuhan, karena Tuhan berkata Tuhan yang menggoncangkan langit dan bumi. Ya, bukan untuk membinasakan kita, tapi kembali untuk kita masuk dalam perobekan daging, saudara-saudara. Kalau kita masuk dalam perobekan daging, maka saudara-saudara ada beberapa yang harus kita perhatikan supaya kita tidak tergoncangkan, ya. Yang pertama, kalau kita masuk dalam perobekan daging, kita bisa memelihara kasih persaudaraan. Nampak sekali itu. Orang yang mau perobekan daging bisa memiliki kasih persaudaraan. Ayat yang ke-1, ayat ini, saudara-saudara, ya, peliharalah kasih persaudaraan.
pasal 13 kita baca ini ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sampai perobekan daging itu, apalagi kalau sudah goncang ekonomi, orang akan tidak ada lagi kasih persaudaraan. Ya, orang akan mengasihi dirinya sendiri. Tapi kalau kita masuk dalam perobekan daging, ini kita lihat dulu ayat pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 2. 1, 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan terus. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Justru kita menghadapi kegoncangan ekonomi. Ya, dunia akan goncang ekonominya perkara. Tapi bagi kita, kalau sudah kita mengalami perobekan daging, kita bisa memelihara persaudaraan. Ya, memberi tumpangan. Nah, ini yang dipraktekkan oleh orang yang mau perobekan daging. Contohnya Abraham lakukan itu, saudara-saudara. Mau perobekan daging, memberi tumpangan, memberi bantuan. Ya, ada orang yang sangat membutuhkan, kita bantu, saudara-saudara. Kita kasih tumpangan. Bukan karena kita berkelebihan. Abraham gak berkelebihan, tapi belajar, saudara-saudara. Itulah perobekan daging. Ya, kalau Abraham memberikan tumpangan yang terbaik, ya, yang terbaik, selalu yang terbaik yang diberikan, saudara-saudara. Jadi kalau kita mau memberikan tumpangan, kita seperti menjamu malaikat, kata Alkitab. Ya, menjamu malaikat. Abraham tidak tahu kalau itu malaikat. Dan seringkali ini jadi pengalaman kita. Kalau ada orang bertamu, apalagi itu anak Tuhan, itu hamba Tuhan, lalu kita bilang ada malaikat Tuhan, pasti meninggalkan berkat. Ya, pasti membawa berkat. Ayat membilang debu kakinya itu aja sangat berharga, katanya. Ya. Dan kita terima itu karena kita sudah mau perobekan daging. Kalau nggak mau perobekan daging, kita akan bilang, aku pun susah kalinya, boro-boro ngasih samamu, aku aja kekurangan. Ya. Tapi kalau perobekan daging, dari segala kekurangan kita, keterbatasan kita berikan, itulah perobekan daging, saudara-saudara. Dan saudara, bisa kita lihat ketika orang bertamu, apalagi itu anak Tuhan, ayat membilang, memberikan kepada murid Tuhan air putih. Air putih aja sudah besar upahnya. Coba saudara-saudara. Nah, tentu karena kita mau perobekan daging di tengah-tengah krisis ekonomi. Coba kita belajar untuk perobekan daging, memiliki kasih persaudaraan. Ya, kasih persaudaraan. Ya. Kita lihat teman kita itu, makanya kita bersekutu. Satu saat kita ada mampu membantu orang, kita bantu. Satu saat orang kita butuhkan bantuan dia. Ya, kita saatnya nggak mampu lagi. Dulu lagi mampu, kita nggak mau membagi sama orang. Saatnya kita butuh, kita tuntut orang berbagi sama kita. Ayat membilang, yang kita tabur itu pasti kita tuai. Satu saat pasti kita tuai. Makanya pelihara, ayat ini bilang peliharalah kasih persaudaraan. Kalimat pelihara ini berarti setiap hari ada kasih persaudaraan. Enggak tiba-tiba pelihara satu hari ini terus berbuat kita demikian, seperti menabur. Ya, memelihara sesuatu yang kita tanam. Ayo, satu saat pasti akan berhasil, saudara-saudara. Ya, disebutkan Galatia, diulangi selalu, saudara-saudara. Apa yang kita taburkan sekarang pasti kita tuai. Makanya kita yang seringkali bilang, oh kalau aku berikan sama orang susah lah aku ya, nggak bagian lah aku, kita pikir. Padahal enggak. Memberi kepada orang lain itu tersimpan untuk masa depan kita. Ya, saya selalu rumusan begitu dulu dari guru kami. Segala sesuatu di tangan kita kadang-kadang terancam salah menggunakan kita, bisa hilang, ya bisa membuat kita sombong. Tapi kalau sudah kita berikan sama orang, kita taburkan, pasti kita tuai nanti. Bukan dari dia kita tuai, dari yang lain-lain kita akan pasti tuai. Kita yang pikir-pikir, oh dulu usaha-usaha dia kok aku dapatkan. Lalu pasti kita lihat, oh yang ku tabur dulu ku tuai, tapi tidak dari itu, dari ini. Coba Galatia, saudara-saudara. Ya.
Dan inilah kita belajar, saudara. Tentu daging kita yang seringkali nggak mau lakukan. Daging kita selalu berontak. Kau aja nggak miliki itu, kau boro-boro kau kasih. Inilah daging kita ini nggak kita salibkan, saudara-saudara. Tapi kalau kita salibkan, ke depan kita melihat yang kita tabur itu pasti akan kita tuai ya. Galatia pasal yang terakhir, pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6 ya. Galatia pasal yang ke-6 bagian terakhir ya. Allah tidak mau dipermainkan, apalagi tentang menabur ini, tentang kasih persaudaraan ini, saudara-saudara ya. Ayat yang ke-7 Galatia 6 ya, ayat yang ke-7 kita baca sama-sama, saudara-saudara ya. Ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Coba, Allah nggak mau bermain-main di dalam menabur ini, nggak dipermainkan. Jarang loh Alkitab membilang Allah nggak bermain-main. Allah nggak mau dipermainkan, membiarkan dirinya dipermainkan. Jarang kalimat itu. Tapi khusus untuk menabur, sampai Tuhan itu Tuhan serius ya, Tuhan sungguh-sungguh, gak bermain-main dalam mengatakan ini ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ayat 8 kita baca lagi bersama, 1, 2, 3. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai dari daging. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi kita tabur ya, bukan dari kedagingan kita, dari hal-hal rohani ya. Coba hanya kita menabur dari hal rohani, dari iman kita, kita akan tuai kata Alkitab. Tapi kalau menabur dari daging ya, kita tuai kebinasaan, saudara-saudara. Lanjut lagi 9 nanti sampai 10 ya. 9 sampai 10, 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Satu saat saudara kan oh kok bisa begini ya, rupanya hasil yang saya tabur dulu ya. Di masa muda kita atau di masa kita masih dikasih Tuhan berkat, coba kita tabur, gak hilang itu saudara-saudara. Saya banyak kali lakukan itu, masih saya lajang dulu, belajar saya memberi, saudara-saudara ya, memberi kepada jemaat, kepada yang gak mampu, masih saya lajang dulu. Sampai sudah pun menikah saya, sampai ada jemaat bilang, oh, Om kasih tahu Om sama Tante dulu uangnya Om saya pakai. Enggak, saya kasih tahu, saya bilang. Ditanya istri saya juga, pernah Om cerita Om kasih modal saya untuk usaha? Enggak pernah cerita saya, saudara-saudara. Dalam hati saya dikembalikan, puji Tuhan, enggak pun pasti akan saya tuai. Itu berlanjut terus, saudara-saudara, sampai hari ini. Begitu tekad kita, yang kita tabur itu pasti kita tuai. Kalau tidak kita tuai di masa hidup kita, mungkin nanti ya di kehidupan kekal kita tuai itu, saudara-saudara ya. Belajar kita menabur. Coba kita lihat orang lagi punya, dia nggak mau memberi, ke depan dia kasihan, saudara-saudara. Dulu punya, dulu ada kesempatan untuk memberi, tapi tidak digunakan. Akhirnya di masa tuanya akan susah, saudara-saudara. Coba ketika di masa dia punya, belajar memberi. Nggak kita hitung nanti dari mana cara Tuhan untuk memberi sampai sekarang. Satu saat kita lihat itu, iya ya, bisa saya hidup. Kok gini caranya, gini caranya. Itulah apa yang kita tabur. Kalau semua, bahasa guru kami dulu, semua ke penggorengan, semua berkatnya ke penggorengan, habis dimakan, habis dipoya-poyakan, satu saat akan berakhir kepada kebinasaan.
berakhir sampai untuk makan sendiri pun dia terancam. Nanti kalau perobekan daging kita belajar di Injil Lukas mulai pasal 12 sampai pasal 17, di situ perobekan daging. Salah satu anak yang tidak perobekan daging diminta semua bagiannya dari orang tuanya, dari ayahnya, minta bagianku. Ya, dia nggak mau perobekan daging. Begitu dikasih orang tuanya tadi, ayahnya tadi begitu baik, dipoya-poyakan semua. Habis dipoya-poyakan, saudara, nggak menabur. Ayat membilang satu saat di masa krisis, makan dia pun terancam. Ya, dia harus makan makanan babi, kata Alkitab. Untuk dia sadar. Begitu dia susah, dia sadar dia kembali. Ini anak yang tidak mengalami perobekan daging. Ya, kalau nggak mengalami perobekan daging, akhir hidupnya pasti begitu, saudara-saudara. Ya, jadi kita belajar, saudara-saudara, gunakan di masa-masa Alkitab membilang kegoncangan langit dan bumi ini. Ya, kegoncangan secara jasmani, kegoncangan secara rohani. Kita tunjukkan kasih persaudaraan kita. Gimana caranya? Belajar menabur. Ya, nggak akan kehabisan kita, saudara-saudara. Rumus ini kata Alkitab. Lupa saya kalau pendeta Pangaribuan dulu berkata bahasa Batak. Leokamuma, apa bahasa Bataknya? Ya, nani onjar kata dia berikan itu segala sesuatu kita berikan itu pasti Tuhan akan balaskan. Katanya seringkali bahasa itu banyak lupa, tapi seringkali Bapak Gembala ini yang sudah almarhum lakukan itu, saudara-saudara. Selalu menabur. Satu saat saya pun heran melihat Bapak Gembala yang sudah almarhum. Kami pergi satu KKR, ya, jasnya Pak Pendeta ini pun tangannya sudah terkoyak, saudara. Tangannya di sebelah sini sudah koyak, saudara. Lehernya pun, tapi karena orang tua ini suka pakai jas, ya sudahlah begitu. Tangan jasnya ini sudah koyak, sudah dipakai. Lalu dibilang sama saya, Masih nanti kalau ketemu tahu pendeta ini kasih tahu saya ya, katanya. Kupikir mau apa, saudara-saudara. Nah, nanti di kantongku sini ada 5 nanti untuk pendeta ini, 5 untuk pendeta, kasih tahu ya, katanya. Saya kasih tahu, Om, ini pendeta itu. Oh, datang dia bawa, ambil dari jasnya tadi. Salam, saudara-saudara. Coba tersentuh hati saya. Inilah rupanya orang tua menabur. Ya, pasti satu saat akan dituai. Dalam hatiku, naik becak kami dari tempat itu ke tempat lain. Khususnya dia naik becak tusan, katanya. Ya, kusukun sudah. Dari becak dari sini ke hotel sana berapa ya? Nason amang niku patawar tuh. Kutawar saudara-saudara. Bu itu nason, bu bilang. Nason tuh katanya, Bapak, bu bilang. Habis bikin jemaat. Udah Om, naik aja Om, dibayar, saudara-saudara. Sebenarnya ketulusan orang tua itu begitu. Kalau untuk dirinya dia sangat perhitungan. Tapi kalau untuk memberi dia nggak pernah perhitungan. Istri saya contohnya, yang sudah melihat itu, untuk dirinya banyak kali dia harus perhitungan. Untuk dagingnya, untuk anaknya, untuk sesuatu, untuk dirinya dagingnya itu perhitungan. Tapi kalau untuk memberi, nggak pernah perhitungan. Setiap datang pendeta ke tempat itu, pendeta tadi hanya sekedar untuk berkunjung sampai akhir hidupnya itu. Asal datang pendeta ke situ nggak pernah tangan kosong, pasti ada amplopnya. Seringkali aku bilang juga sama istri kita, seringkali datang pendeta nggak tergerak hatimu, aku bilang juga ya kalau ada berkatnya dikasih entah seberapa pun untuk sekedar minyaknya diperjalan. Tapi kalau nggak memang ada ya gimana. Tapi kita belajar melakukan hal yang sama. Apalagi hamba Tuhan itu datang, ya kita tahu dia hamba Tuhan sangat. Kalau cerita bagaimana pelayanannya, nggak punya jemaat, punya anak lagi sekolah, langsung tersentuh hati kita. Taburlah untuk perkara rohani. Kita pun kadang-kadang kalau masih bisa ya kita kurangi, coba belajar untuk memberi. Itulah kasih persaudaraan. Ya, itulah kasih persaudaraan. Justru itu kita perbuat di masa-masa kegoncangan sekarang ini, saudara-saudara.
kegoncangan langit dan bumi, kasih persaudaraan itu mesti kita praktikkan. Ya, dan Tuhan akan pasti gantikan kepada kita kasih persaudaraan ini. Saudara-saudara, belajar kita. Ya, jangan bilang aduh krisis makin begini, aku makin sulit, udah gak mau memberi lagi, gak menabur kita apa yang kita tuai. Tapi kalau kita belajar, ya, justru di masa-masa yang sukar ini Tuhan akan memberikan, karena Tuhan bilang Tuhan tidak bermain-main dalam hal menabur ini, saudara-saudara. Menabur. Ya, terima kasih bagi saudara. Seringkali saya kasih tahu perjalanan kami pergi untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara bisa tergerak, puji Tuhan. Saudara-saudara, ya, kami kayak Nabara, puji Tuhan, saudara ada yang memberi, ya, sedikit untuk meringankan beban kami. Ya, ini kegiatan kami nanti di bulan April dan Mei ini, yang namanya pelayanan tidak bisa kita tolak, saudara-saudara. Rencana kami nanti di bulan Mei ini ke Nias, saudara-saudara, ada di sana sekitar 20 pendeta untuk ditabiskan menjadi gembala. Ya, tadinya kami minta datang ke Medan, tapi sama jauhnya, mendinganlah pengurus. Jadi kami empat kami pengurus berangkat ke Nias. Kalau ikut istrinya 8 orang, saudara-saudara. Ya, saya bilang sama istri, tinggal aja kau supaya meringankan beban. Ya, semua perongkosan tanggung sendiri. Ya, di Nias sana pun begitu, kesulitan juga, saudara-saudara. Ya, belum lagi nanti ke ke Parapat, ada lagi Paskah persekutuan juga mesti berangkat, saudara-saudara. Kadang-kadang dalam daging kita bilang aduh ekonomi sekarang sulit, lagi butuh uang, lagi butuh ini, tapi semua harus, saudara-saudara, daging kita ini yang seringkali kita, kalau kita ikuti berbicara daging kita, aduh udah saya penting uang untuk ini, untuk itu, uang lagi ke sana, uang lagi ke situ. Tapi di sanalah perlu kita menyalipkan daging, Sudah, kalau itu dikehendaki Tuhan, pasti ada maksudnya Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ya, menabur pasti kita akan tuai. Kalau menabur dalam daging, saudara tahu menabur dalam daging. Kalau untuk berantem kita sama orang, berapapun biayanya kita tanggung. Kalau untuk berbuat mencengkelkan sama orang, berani kita melakukan dosa, keluar uang kita, nggak rugi kita rasa. Itulah menabur dalam daging. Ya, menabur dalam daging. Seringkali banyak uang kita hanya untuk daging kita, hanya kesenangan daging kita, hanya untuk membela daging kita. Banyak kali pengeluaran uang kita hanya untuk kedagingan kita. Tapi kita belajar, Tuhan, kalau aku sudah menabur dalam hal rohani, gak ada kesempatan lagi untuk menabur di dalam daging. Udah duluan uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Ya, tidak ada lagi bagi kesempatan bagi kita untuk berantem, habis uang kita. Ya, bermasalah dengan orang, habis uang kita. Coba kalau sempat kita bermasalah dengan rumah sakit aja, berapa banyak uang kita habis. Bermasalah dengan polisi, bermasalah dengan di luar sana, habis uang kita, saudara-saudara. Tapi kita bilang, Tuhan, biar aku menabur dalam perkara rohani. Ya, masalah menabur dalam daging gak ada kesempatan lagi bagiku. Ya, kalau kita menabur dalam daging, ayat membilang menuai kebinasaan, gak ada hasil apa-apa, saudara-saudara. Tapi ketika kita menabur dalam rohani, kita akan menuai hidup yang kekal, saudara-saudara. Ya, ini yang pertama ketika kita menghadapi kegoncangan-kegoncangan di hari-hari terakhir ini, saudara-saudara. Yang kedua yang harus kita hadapi, jangan menjadi hamba uang. Masih di Ibrani tadi, saudara-saudara. Ya, jangan menjadi hamba uang. Ya, ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama. Ibrani 13 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau
Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi saudara-saudara, jangan kita menjadi hamba uang. Ya, kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, percaya. Ya, mencukupkan diri dengan apa yang ada, percaya kita. Ya, belajar mencukupkan diri dengan apa itu sulit, saudara-saudara. Sulit itu kalau saudara nggak menyalipkan daging kita, sulit untuk mencukupkan apa yang ada. Seringkali daging kita bilang kurang, itulah daging. Tapi kalau sudah kita salibkan daging kita pasti bilang cukup. Ya, daging nggak pernah cukup, selalu kurang, itulah daging. Tapi ketika kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, itu rahasia yang sangat besar. Terutama kami hamba Tuhan bertahun-tahun mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan juga kami teladankan ini kepada sidang jemaat, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya, kalau adanya mampu kita membeli, sumpama ini seringkali kami pelajari, sumpama mampu kita membeli beras yang paling murah, sudah kita cukupkan. Pasti dikasih Tuhan kita kesehatan. Ya, dulu anak-anak ini masih kecil, nggak mampu membeli beras, saudara-saudara. Si Petrus, si Lia, ya, ada ini mamanya si Ribka, saksinya juga ada lagi kami si Sabang, kalau masih ingat dulu itu, nggak mampu beli beras, tapi mencukupkan diri dengan apa yang ada. Cukupnya membeli jagung, cukup uang membeli jagung sehingga nggak minta kemana-mana. Itu kami belanjakan. Ya, si Petrus masih belum sekolah, Pak, aku makan jagung katanya. Ya, si Sabang lagi semua tuh katanya gue jago bodoh begini. Tengoklah ya, orang di Australia itu tinggi-tinggi besar, orang-orang pandai. Coba dulu tanya lah, aku bilang, oh iya ya, lah kalau orang Australia itu pandai-pandai, makanan utama mereka jagung. Percaya, si Petrus pun aku bilang, ya, kalau kau makan jagung, pandai kau nanti, tinggi kau, bilang sama dia, saudara-saudara. Karena itu mampu kita, ya, itu mampu kita, saudara-saudara. Hanya aku bilang sama si Petrus, sama si Sabang juga, kalau datang orang, jangan ditengok orang kita makan jagung. Terus kalau kau makan jagung, jangan tengok orang. Kenapa, Pak? Ya, nanti tahu orang rahasia kita itu. Supaya kau pandai-pandai, tinggi kau nanti makan jagung. Rahasia kita. Jadi asal datang tamu, pergi dia ke belakang makan jagungnya. Ya, begitu saudara-saudara. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Mampu kita begitu. Dan kita berdoa pasti dikasih Tuhan kesehatan. Ya, itu sudah rahasia kita. Saudara-saudara, rahasia bagaimana kita bisa ditolong oleh Tuhan sampai satu saat mencukupkan diri apa yang ada. Dulu nggak ada uang kami untuk membeli minyak tanah, karena musim minyak tanah dulu, saudara-saudara. Tapi saya dengan istri pernah di Sidikalang, nggak pakai minyak tanah nggak apa-apa. Yang penting ada penggergajian, penggergajian. Ya, ada satu batang aja kayu, udah bisa masak nasi semua, saudara-saudara. Nah, saya buat lagi. Iya ya, di Sidikalang juga berbuat begitu. Di samping rumah kami nggak jauh ada penggergajian. Pergi saya, saudara-saudara, bawa di karung satu guni aja masak penggergajian itu sudah cukup 1 minggu. Ya, nggak perlu beli minyak tanah. Ya, masak jagung lama kali bisa di situ. Jadi cukupkan diri. Apa saya malu? Nggak malu saya, saudara. Yang malu itu berbohong, mencuri. Ya, kalau mencukupkan dengan apa yang nggak perlu kita malu. Ya, karena itu kebenaran Alkitab. Cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Salah kita nggak mau mencukupkan apa yang ada. Orang punya itu kita paksakan diri kita. Orang makan itu kita paksakan, begitu hidup kita. Itulah daging kita. Ya, kalau mau kita perobekkan daging, tamat kita dalam perobekkan daging, selalu ada caranya Tuhan untuk menolong kita. Ya, termasuk ini anak-anak saya ini selalu saya bilang begitu. Ya, jajan tidak pernah jajan pun dikasih. Kurasa si Petrus jajannya paling
mahasiswa dia paling 2.000 atau 5.000, kadang-kadang aku kasih. Ya, itu pun disimpan, saudara-saudara. Uang jajannya disimpan. Kenapa? Di sana uang jajan mahal, Pak. Paling di warung sini dia beli. Ya, saya kali uang itu. Jadi belajar kita, saudara-saudara. Cukupkan diri kita apa yang ada. Kalau sudah kita cukupkan diri kita yang apa yang ada, Alkitab ini mengatakan, ini kata Tuhan, sudah kata kalimat sekali-kali. Itu Tuhan itu berjanji untuk menyatakan tidak akan aku tinggalkan. Coba. Asal belajar mencukupkan diri. Ulangi kalimat ini, saya ulangi 5. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman. Jadi pastikan dulu kedagingan kita ini. Cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Kadang-kadang maafkan ini kami teman-teman pendeta gak lanjut melayani. Kenapa? Gak belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya, pergilah pendeta tadi cari jalan, pergi sana, pergi situ. Coba kalau belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, pasti Tuhan adakan, pasti Tuhan adakan. Karena ayat ini membilang, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itu artinya Tuhan turut campur tangan dalam segala hal. Jadi kalau diizinkan Tuhan kita sesuatu, kita bilang aja, Tuhan mampukan aku mencukupkan ini, supaya saya melihat campur tangan Tuhan untuk menolong hidup saya ke depan. Ya, sekali-kali tidak membiarkan. Bahkan lagi kalimat sekali-kali lagi, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, tidak meninggalkan itu artinya setiap pergerakan kita, setiap langkah kita ke depan selalu dituntun Tuhan. Tapi rahasianya belajar dulu mencukupkan diri dengan apa yang ada. Makanya saudara heran, teman-teman di luar pengajaran heran. Kalau di pengajaran ya 2 orang pun jemaatnya bisa hidup katanya. Di luar pengajaran tak ngerti begitu. Di luar pengajaran biarpun 10 jemaatnya masih pergi dia cari menemui orang kaya. Nanti di rumah orang kaya bilang, iyalah jemaat namin na pogus-pogus to orang marhebing. Direndahkan itu jemaat. Na pogus to jemaat namin. Urupi mentong membangun ini, coba direndahkan. Saya minta ampun sama Tuhan, gak pernah kapanpun saya bilang jemaatku kecil, jemaatku miskin-miskin. Coba itu kamu permalukan nama Tuhan. Makanya gak pernah pergi aku minta kemana-mana. Gak pernah saya rendahkan, saya bilang aduh jemaatku kecil, jemaatku sedikit, ya gimana lah. Itu kan merendahkan Tuhan, saudara-saudara. Ya. Tapi kita belajarlah, ya. Belajar kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak meninggalkan sampai satu saat. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, masih keyakinan iman, keyakinan pengakuan kita. Sampai belajar kita mengaku. Apa keyakinannya? Ayat itu bilang, Tuhan adalah penolongku. Belajar kita yakin, ya. Ketika kita sudah belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, sampai satu oh benar lah ya, Tuhan menolong saya. Dulu saya hampir nggak punya apa-apa, hidup pun terancam. Tapi aku belajar mencukupkan diri dengan apa yang rupanya Tuhan tidak membiarkan, Tuhan penolongku. Rahasianya mencukupkan diri loh saudara-saudara. Rahasia keberhasilan kita itu hamba Tuhan, terutama di pengajaran ini, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya. Sampai dapat punya keyakinan berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi rahasia kita di kegoncangan hari-hari terakhir ini, 2 hal saja dulu saya sebutkan. Belajar memiliki kasih persaudaraan, belajar menabur. Menabur. Justru kegoncangan kita hadapi di hari terakhir, karena Tuhan bilang sekali lagi aku akan menggoncangkan bumi ini. Di tengah-tengah kegoncangan ini mari belajar menabur. Tuhan tidak bermain-main asal mau kita menabur, saudara-saudara. Yang kedua, cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada. Sekali-kali aku tidak membiarkan, kata kita, itu jaminan Tuhan itu. Sekali-kali aku tidak meninggalkan. Asal belajar mencukupkan diri.
Nah ini anak-anak kita juga belajar, jangan hanya orang tua. Anak-anak juga belajar mencukupkan diri. Kadang-kadang kesalahan anak kita, temannya di sekolah punya tas mewah, dia pun harus punya tas begitu. Punya sepatu bermerek, dia pun harus punya sepatu bermerek. Wah, ini bahaya ini saudara-saudara. Ya. Apa yang terjadi di sekolahnya semua diikuti, dia nggak mau ketinggalan. Ya lama-lama orang tua lah. Saudara-saudara, coba mencukupkan diri. Si Petrus selalu ingat itu. Masih SD dia kelas 3 atau kelas berapa, nggak punya uang kami saudara-saudara. Sepatunya udah koyak, dijahit pun nggak mampu lagi. Udah bekas penjahitannya tadi itu sudah koyak, pergi saya ke Sambo. Ya, saya lihat sepatunya bagus sekali, ada hitamnya, ada putihnya, tanpa dijahit, kuat kali lemnya. Saya tanya berapalah ini? Agak murah pula, namanya juga barang bekas saudara-saudara. Cocok kali lah sama si Petrus. Sekolah dipakainya saudara-saudara. Di sekolah Pak, aku bisa tawa temanku, aku Pak pakai sepatu ini katanya. Ya kalau tertawa kawanmu berarti senang lah itu. Coba kalau nangis temanmu, nengok kau. Tapi itulah Pak, ejek-ejek orang, aku nggak apa-apa itu. Bagus kan sepatu baru sulit dicari di toko mana pun itu. Spesial itu sama dipakai juga. Dari ingatnya sampai sekarang itu ya. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Gak pernah anak-anak menuntut harus begini, harus begitu, enggak. Ya, enggak ada itu sudah belajar dia. Ya, sampai dari sini pun kalau dia kuliah dulu supaya enggak jajan-jajan di mana-mana, bawa beras dari sini. Aku bawa beras ya, nanti aku makan di tempat kos temanku katanya. Karena kalau pulang lagi pakai ongkos. Jadi dia harus kalau nggak datang dosen, ya makanlah di tempat kawannya itu di kosnya, sudah bawa beras dari sini. Daripada pulang ongkos berapa, nunggu dosennya kadang-kadang siang nggak masuk, malam masuk, udah sederhana, saudara-saudara. Mencukupkan diri dengan apa yang ada justru di hari-hari kesusahan ini. Sampai nyata kita bilang kalau aku mencukupkan diri dengan apa yang ada, Tuhan tidak biarkan aku. Tuhan tidak meninggalkan aku. Sampai aku dapat berkata dengan yakin. Kalimat yakin ini kan hal yang sangat luar biasa. Sebab itu dengan yakin kita berkata Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Ya, gak khawatir dalam hal apapun. Kalau sudah mencukupkan diri dengan apa yang ada, kemanapun berani, siap sanggup saudara-saudara. Ya, nah itulah sebabnya kegoncangan akan terjadi. Tuhan bilang aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Bukan hanya kegoncangan ekonomi, kegoncangan rohani. Siapa yang mampu bertahan? Dua hal ini yang mampu bertahan. Miliki kasih persaudaraan. Kalau kita ada lebih, bantulah teman kita. Satu saat pasti dia juga lebih dari apa yang kita taburkan itu pasti kita tuai. Yang kedua mencukupkan diri dengan apa yang ada. Belajar kita saudara-saudara. Kalau sudah kita cukupkan itu, Tuhan tidak bermain-main. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan dia selalu nyatakan kuasanya untuk menolong kita dalam segala keadaan. Tuhan memberkati kita. Ini yang kita sampaikan malam hari ini. Kita mau datang di dalam doa kita. Mohon kasih Tuhan yang selalu menguatkan kita saudara-saudara. Kita naikkan pujian kita, pemain musik datang ke depan. Tuhan dengarlah doaku. 139 dari nyanyian Psalm. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. 139 dari nyanyian Psalm. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Tuhan dengarlah doaku.
kegesangan melanda hidup manusia. Tuhan membelas kasihan, berikanlah kemurahan-Mu, nyatakan kuat kuasa kurban-Mu yang mampu menolong umat. Jadikan membawa dengarlah doaku, merupakan permohonan kita kepada Tuhan. Kabulkan kami Tuhan di hari-hari terakhir ini. Haleluya. Di saat kegesangan melanda hidup manusia, karena Kau lagi menghargai korban-Mu yang amat suci, nyatakan kuat kuasa korban-Mu yang mampu menolong. Kita angkat tangan kita, jadikan hidupku membawa terang, jadikan hidupku pakai kami Tuhan. Kami belajar menabur, kami belajar mencukupkan diri kami Tuhan. Haleluya. Bawa terang, di tengah kedukaan.
Mampukan kami sebagaimana firman-Mu hari-hari terakhir ini Tuhan, di mana akan terjadi kegoncangan langit dan bumi Tuhan. Di saat itulah kami belajar memiliki kasih persaudaraan. Kami belajar menabur dan menabur sampai kami akan menuai sesuai kata firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami Tuhan mempraktekkan firman-Mu, terutama dalam hal mencukupkan diri. Seringkali daging kami gak mampu itu Tuhan, tapi kalau daging ini kami rowe, kami pasti mampu mencukupkan diri dengan apa yang ada. Sampai kami melihat Tuhan akan menolong kami, sampai kami yakin Tuhanlah menolong bagi kami. Tidak kami perlu khawatir apapun, karena Engkau sanggup memelihara kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di depan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Berkati yang membagikan, berkati kami yang menerima. Mari berikan kekuatan baru bagi kami untuk mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yerusalem baru, kota idaman. Kita naikkan pujian ini. Kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Yerusalem baru, Kaulah mempelai Tuhan. Kita dilayani dengan perjamuan suci. Kita terima dengan iman percaya kita.
suci yang di sana pengertian rasa gelisah. Tuhan berilah kasih, Tuhan bersyukur malam hari ini Engkau memberkati kami lewat firman-Mu dan perjamuan kudus. Ubahlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu Tuhan, memberi kekuatan bagi kami untuk melawan dosa, melawan keduniawian, melawan kedagingan kami, sehingga hidup ini mengalami keobahan demi keobahan ya Tuhan. Apapun yang kami alami, masalah-masalah yang belum terselesaikan, kami percaya bagi-Mu tidak ada yang sukar Tuhan. Engkau pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bahkan ketika kami sakit, Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Ketika kami membutuhkan, Engkau cukupkan sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Tapi kami yakin bahwa Engkau-lah menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami terima tubuh dan darah-Mu. Dengan iman percaya kami saudara angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara angkat darah Kristus. Ada masalah, letakkan tangan kiri kita di dada kita. Tuhan berkata sekali-kali tidak meninggalkan kita, sekali-kali tidak membiarkan kita. Itu artinya setiap saat Dia selalu bersama kita. Apapun masalah saudara, malam hari ini percaya, jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar, Dia sanggup menolong kita. Dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidup. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik, Kau bukakan jalan, Kau bukakan jalan hilang dengan percaya. Maka air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu.
serahkan hidupku padamu, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah, ku tahu Tuhan baik, aku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan baik, kita sembah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, mulialah Tuhan, haleluya, Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membiarkan kami. Penyertaan-Mu lah membuat kami berhasil. Penyertaan-Mu lah membuat kami kuat, Tuhan. Penyertaan-Mu membuat kami tabah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kepadamu kami percaya, Engkau yang kami andalkan di dalam hidup kami, Tuhan. Kegoncangan-kegoncangan terjadi hari-hari terakhir ini, tetapi Engkau di pihak kami, Engkau bersama kami, Tuhan. Dan itu kami rindukan, Tuhan. Di luar Engkau kami gagal, tetapi bersama dengan Engkau kami lakukan perkara-perkara besar. Dan kami bersyukur, Tuhan. Hidup kami hari ini adalah karena kemurahan Tuhan. Kesehatan yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Jika ada sakit penyakit di dalam tubuh kami, kuasa-Mu tidak berubah. Kami patahkan kuasa penyakit itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan, Tuhan. Dengan tubuh yang sehat, kami boleh melayani Engkau, ya Tuhan. Terima kasih kebutuhan kami semua pasti Engkau berikan, Tuhan. Engkau cukupkan sesuai dengan janji firman-Mu, agar kami makin sungguh-sungguh beribadah, kami sungguh-sungguh melayani Engkau, ya Tuhan. Anak-anak kami di bangku sekolah mereka, Tuhan cukupkan, Tuhan adakan semua, sehingga mereka boleh menjadi saksi kebesaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih kami berdoa buat istri hamba-Mu, Istri Bapak Pendeta Raffles, di mana hari Senin Tuhan akan masuk sesar operasi. Tuhan mampukan, beri kesehatan, tangan-tangan dokter yang menanganinya. Kami bantu dalam doa. Nyatakan kuasa Tuhan. Ulurkan tangan-Mu untuk menjamah, memulihkan, baik ibunya bahkan bayinya akan sehat. Dan itu kami rindukan, Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, Tuhan. Kuasa penyakit, kuasa iblis yang mencoba mengganggu, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus, Tuhan kami. Biar tangan Tuhan yang memberikan pertolongan yang sangat besar. Terpujilah nama Tuhan. Semua kami rencana ke depan, kami taruh semua di dalam tangan Tuhan. Engkau selalu menopang kami. Biar rencana ini rencana Tuhan yang terbaik. Kami taruh semua dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau memberkati kami, Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami berikan persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau bukakan jalan di lautan, kita naikkan pujian ini, kita berikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang. Ku serahkan hidupku padamu.
Kau bukakan, kau bukakan jalan di lautan. Amin. Mata hati padaku, tiada yang sukar di mataku. Ku serahkan hidupku. Semua kita bangkit berdiri. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku kagum pada ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan berkenan. Ku tahu Tuhan berbagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bagimu tidak ada yang sukar. Hidup ini penuh dengan mujizat. Karena kami yakin percaya kepadamu Tuhan. Kami berdoa buat keluarga kami yang belum bertobat, berikan roh pertobatan. Orang tua kami di masa tuanya, kuatkan, teguhkan iman mereka. Selalu berdoa buat rencana pernikahan si Tike dengan si Agian. Engkau nyatakan kuasamu, nyatakan pertolonganmu jika Tuhan kehendaki di awal bulan 5 ini. Tuhanlah campur tangan semua. Demikian pernikahan si Petrus dengan si Maya. Selalu kami mohon Engkau menuntun ya Tuhan. Segala kebutuhan Engkau sediakan dari kekayaanmu. Karena kepadamu lah kami berharap. Biar dalam acara ini nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Kami bersyukur. Berikan negara kami ini negara damai sejahtera. Organisasi Gereja Pantai Kosta Tabernakel. Kau memimpin mulai pengurus pusat, wilayah, daerah semuanya. Biar dalam pimpinan Tuhan. Semua kegiatan kami, jadwal-jadwal dalam organisasi juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan kesehatan kepada hamba-Mu. Mampukan kami para pengurus berbicara dengan baik, menangani semua masalah-masalah sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Semua persembahan kami balaskan berlipat kali ganda. Kehadiran kami hari ini kami untuk diberkati oleh Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya, bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita belajar sebentar untuk minggu mendatang. Salam.